Halo, halo. Oke, Pak Teguh. Oke, Pak Januar, lancar ya, Oke, jaringan ya. oke. Insya Allah Suara lancar. saya terdengar jelas. 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 Nah, nunggu YouTube-nya on, sinyalnya bagus. Ini kualitas gambarnya saya naikkan dari yang kemarin, semoga tidak lebih buffering-nya. Kemarin masih sedikit saya kurangi biar ringan. Nah, ini sudah saya kembalikan ke posisi semula, bahkan saya tambah sedikit. Semulai Pak Januar. Oke, Halo? siap. Ya. Siap, Oke. ya. Ya. Kalau saya buka saja, nanti bisa lanjut di Pak Januar langsung ke materi. Nanti saya nambahi di belakang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang warahmatullahi Bapak Ibu wabarakatuh. untuk pemateri maupun dari peserta. Alhamdulillah ini yang bergabung di room sudah 310, kemudian di YouTube juga sudah cukup banyak ya. Semoga nanti semakin bertambah. Yang pasti untuk kegiatan kali ini sangat teknis sekali, banyak yang harus diperhatikan karena nanti untuk penugasan hari kedua ini ada banyak hal yang perlu diperhatikan, sehingga apabila lewat khawatir saya nanti banyak yang tidak paham, mengingat tugas hanya bisa dikirimkan satu kali, maka harus sangat detail dalam melihat dari tugas-tugasnya. Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan pada kita semua, sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan ini secara virtual ya Bapak Ibu semuanya. Semoga yang kita lakukan dicatat sebagai amal kebaikan dan memberikan timbangan amal kebaikan yang memberatkan posisi kebaikan kita, sehingga nanti dapat menolong kita di yaumul hisab. Lebih jauhnya lagi bisa menjadi amal jariah yang manfaatnya akan terus mengalir sampai di hari kiamat nanti, karena dengan terus berbagi kita akan mendapatkan manfaat dari ilmu-ilmu yang kita bagikan, yang kita gunakan, dan terusnya termasuk untuk kegiatan pembelajaran kan tentunya akan dimanfaatkan oleh peserta didik. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah Rasulullah Muhammad SAW, yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir nanti, di mana tidak ada lagi pertolongan itu Bapak Rasulullah SAW yang bisa kita harapkan. Terima kasih Bapak Ibu ya. Suaranya putus ya, Mas? Pak Wahyu terpental, Pak.
Tadi terputus ya Pak Januar saya? Ya, ya. Ya. Ya, soalnya nggak tahu ini. Semoga nanti tidak banyak putus-putus lagi. Sedikit kurang stabil ya sepertinya ini bisa putus-putus. Mungkin karena membutuhkan apa ya, transfer data yang besar sehingga sempat untuk putus-putus. Mungkin pengantarnya itu dulu Pak Januar, karena ini jaringannya kurang bersahabat atau mungkin komputernya ya ini ya yang bagus. Sempat blank tadi. Silahkan nanti saya di belakang saya nyambung ke Pak Januar dulu. Oke, siap. Suara saya terdengar, Pak Teguh, Pak Wahyu? Sudah jelas. Silakan dilanjut. Oke, saya share screen dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Masuk ya, Bapak Ibu, suaranya? Masuk. Kurang jelas, Pak. Coba mungkin agak dibesarkan mic-nya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semua, kali ini kita akan membahas tentang yang namanya Microsoft Sway. Untuk yang pertama, kata orang tua dulu, tidak kenal katanya tidak sayang atau tidak bisa dekat gitu. Ini Bapak Ibu semua ya. Nama saya Yanuar Prasetyanto Nugroho dari SMP Negeri 1 Bulukerto, Wonogiri. Ini sudah ada kontak personnya juga. Tinggal saya di Kesmantoro Wonogiri. Itu mungkin sekilas dari perkenalannya. Oke. Langsung Bapak Ibu, how to sway. Ya, mungkin Bapak Ibu pernah merasa ya bahwa bagaimana sih cara membuat digital storytelling, bagaimana kita bisa memberitahu orang-orang tentang kegiatan kita sementara kita tidak punya blog. Dan pengennya sih yang sederhana, saya bisa menyampaikan cerita, saya bisa menampilkan formulir pendaftaran, mungkin saya ingin menampilkan gambar. Nah, itu semua jawabannya ada di Sway, Bapak Ibu semuanya. Seperti yang saya tampilkan saat ini salah satu contoh Sway, di mana ini adalah suatu media yang paling tepat, paling sederhana, bisa dibuat di HP, tidak perlu install apapun, menggunakan browser apapun bisa. Kita bisa buat suatu presentasi, kita buat suatu cerita yang membaca akan mengerti suatu hal yang kita ceritakan. Begitu Bapak Ibu gambarnya tentang Sway. Gambaran sekilas. Ini contohnya Sway. Ini dari layout, kita pengen. Tampilannya belum muncul Pak. Belum muncul. Bentar. Udah Pak. Sudah. Ini sekilas dari contoh Sway. Ini untuk tema-tema tulisan, jenis-jenis tulisannya.
Oke, ini contoh aja, kita sepintas saja contoh-contoh dari Sway. Oke, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke bagaimana cara Bapak Ibu membuat Sway yang pertama. Baik, kita akan kembali ke masuk ke tampilan Sway, ke Sway-nya. Kita masuk portal Office. Kita masukkan username. Ini untuk masuk usernya itu Bapak Ibu ada yang menggunakan guruinovatif.net, mungkin menggunakan akun sekolah masing-masing, atau mungkin pakai akun @jatengpintar.it bisa. Ini yang penting masuk ke Office 365. Kita lanjutkan, masukkan sandi. Kita boleh bisa menyimpan atau tidak apa-apa. Klik tidak boleh, iya juga boleh. Kita tidak. Nah, ini Bapak Ibu tampilan portal Office-nya. Kita klik yang Sway. Sway itu gambarnya es, ada apa ya, gunung, kayak pemandangan gunung, ada kode es Sway. Kita klik. Nah, ini Bapak Ibu, kita akan mulai dari Sway yang kosong atau yang masih free. Nah, sebelumnya ini Bapak Ibu, ini ada template. Ini yang pertama, mungkin Bapak Ibu pengen buat dari kosong, dari awal, atau jalur alurnya itu Bapak Ibu sendiri yang membuat. Inti blok. Jadi Bapak Ibu membuat seperti blok. Maaf, sinyalnya agak terganggu karena hujan. Nah, ini Bapak Ibu, ini template sudah ada, tinggal Bapak Ibu mungkin mengeditnya. Ini untuk yang blog, ini yang untuk proyek. Sebenarnya hampir sama aja. Ini untuk bulletin, portofolio, untuk presentasi, resume, laporan siswa, kisah liburan. Ini template-template yang sudah disiapkan pihak Microsoft.
tinggal Bapak Ibu mengeditnya. Oke, Bapak Ibu, untuk proyek yang pertama, karena kita akan membuat dari awal, kita klik sesuai kosong atau baru. Ini Bapak Ibu, kita berikan judul dari sesuai itu sendiri. Kita contohkan yaitu kita akan saya buat umum saja Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu tugasnya itu dari mapelnya masing-masing aja biar lebih memahaminya. Untuk kali ini akan saya contohkan yaitu alur pembuatan laporan ulangan harian. Ini lanjutannya dari yang kemarin untuk yang Power Automate. Kita buat judul yaitu alur pembuatan laporan ulangan harian memakai Power Automate. Ini Bapak Ibu untuk contohnya. Untuk latar belakang atau background kita bisa tambahkan itu dengan cara mengklik kolom yang ada di kiri judul. Nah, ini Bapak Ibu kita disarankan dari pihak Microsoft itu mungkin ada sudah gambar-gambar yang sudah disarankan. Cek. Oke, kita bisa memasukkan dari OneDrive, Fix, gambar Bing, Packet, atau dari YouTube, atau mungkin dari perangkat Bapak Ibu semuanya. Kita contoh aja dari Bing, dari internet aja. Nah, kita ambil contohnya Power Automate. Kita cari. Nah, oke, ini contoh-contoh aja. Kita klik contohkan ini aja Bapak Ibu. Ini bisa diklik tambahkan, bisa ini di drag dimasukkan. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat tampilannya, kita klik putar. Nah, ini gambar terpotong ya Bapak Ibu semua. Nah, kita akan biar tampilan itu enak dilihat, kita klik di fotonya, di atas ada tulisan titik fokus atau gambar gunung. Kita centang seluruh gambar penting. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilan untuk yang di desktop PC, laptop, ini untuk yang di tampilan di HP. Oke Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini gambar sudah full. Oke, terus kita mau
menambahkan, untuk sebelum kita ke materi, kita akan menambahkan subjudul. Subjudul itu dibuat identitas. Identitas Bapak Ibu semua. Setelah itu kita tambahkan teks untuk menambah teks. Tadi ini untuk yang judul atau subjudul. Ini kita Bapak Ibu memperkenalkan Bapak Ibu semua. Kita tulis saja misalkan nama, terus alamat, asal sekolah, Bapak Ibu semua, kontak person, oke Bapak Ibu. Kita lihat dulu tampilannya seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu, identitas, nama, alamat. Nah, dan untuk foto kita kembali ke edit. Boleh Bapak Ibu di sini memasukkan di latar belakang, bisa juga di halaman berikutnya. Saya contohkan untuk di latar belakang. Kita klik di sini, kita ambil foto kita. Kita ambil dari perangkat, dari laptop atau dari HP Bapak Ibu. Maaf, sinyalnya agak gangguan. Kita sambil menunggu gambar itu muncul di tampilan ini. Mungkin terlalu besar ini Bapak Ibu, resolusinya dari fotonya, jadi agak lama. Terlalu besar Bapak Ibu. Kita fokuskan. Kita coba dulu aja, udah keluar belum? Ini terlalu besar Bapak Ibu. Nah,
Kita biar mudah melihatnya, kita buat tampilan aja yang per kolom. Jadi kalau ini tadi tampilannya itu naik atau vertikal, untuk yang tengah itu mendatar, gulir horizontal, dan untuk yang ini per halaman, nyamping kayak di buku itu. Kita coba lihat ini aja. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk tampilan awalnya, alur pembuatan laporan ulangan harian memakai Power Automate. Untuk bergeser, Bapak Ibu bisa gunakan anak panah, tanda panah kanan dan kiri. Nah, ini. Nah, untuk identitas. Oke, Bapak Ibu semua. Nah, sementara sampai di situ, kita kembali lagi. Kita untuk menambahkan untuk yang kedua, kita pilih judul yang kedua, yaitu tujuan Bapak Ibu pembuatannya, yaitu untuk materi dari alur pembuatan laporan ulangan harian. Materi. Kita biar mudah aja. Kita cari gambar yang agak sesuai. Nah, mungkin ini aja. Oke, kita titik fokuskan. Kita lihat. Nah, ini Bapak Ibu materi. Terus untuk lanjut ke materinya, kita tambahkan teks. Untuk teks kita copy aja. Ini webnya milik Pak Teguh. Ini kita buat, kita copy aja biar tidak usah menulis yang terlalu banyak. Salin, kita paste. Nah, ini Bapak Ibu. Ini untuk di materinya, kita tidak usah pakai ini aja. Nggak usah pakai angka, ini aja. Nah, ini. Terus setelah ini kita akan ada gambar. Di sini contohnya ada gambar. Ada gambar-gambar semuanya.
kita tambahkan gambar. Kita klik gambar, kita ambil dari perangkat. Bentar. Kita ambil dari perangkat. Kita buka. Nah, ini Bapak Ibu. Sambil menunggu gambarnya muncul, gambarnya terlalu besar. Nah, ini Bapak Ibu, untuk grup dari gambar-gambar ini Bapak Ibu bisa memilih tipe grupnya, dibuat otomatis atau berjejer. Kita buat menumpuk, berarti ada tumpuk-tumpuk itu menumpuk kayak main kartu. Yang ketiga itu bentuk kisi-kisi, yang keempat itu slide. Untuk keempat itu slide-nya itu ada 3 macam. Itu yang pertama itu slide per gambar, yang kedua itu slide tetapi bawahnya itu ada gambar-gambar kecil-kecil, dan untuk yang ketiga itu berkelanjutan atau bergeser seperti biasanya. Kita mencontohkan aja ya untuk yang tumpukan. Tadi untuk yang tumpuk ya Bapak Ibu, kita lihat, kita putar. Ini Bapak Ibu, kita lihat. Nah, ini untuk template laporan untuk kata nama. Nah, ini sebagai pengantar dari untuk pengisiannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk yang gambar-gambar tadi ini. Nah, ini mungkin dari ini enggak kelihatan ya. Nah, kita kembali lagi, kita edit. Jangan lupa diklik pas di tumpukan grupnya, kita klik kotak atau tampilan ke yang besar. Oke, kita tampilkan yang besar, kita coba lagi. Oke, Bapak Ibu.
Nah, ini sudah semakin kelihatan tumpukan-tumpukan halamannya, gambar-gambarnya. Nah, ini untuk urutan pembuatannya kan masih bingung ya Bapak Ibu. Nah, mana urutan yang pertama, mana yang kedua. Nah, kita kembali edit. Bentar, biar nah, ini Bapak Ibu, kita kasih keterangan. Gambar 1, gambar 2, gambar 5. Kita bisa lihat oke hasilnya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu. Nah, gambar 1, gambar 2-nya, gambar 3-nya, gambar 4-nya, ini gambar 5. Nah, jadi urutan dari 5 gambar. Oke, kita kembali. Habis teks dan gambar, kita akan memasukkan, ini masih ada nah, ini kita copy, salin. Kita akan kembali ke gambar. Nah, ini beda grup. Kita tempel. Nah, untuk tautan ini kita cari mungkin di perangkat. Buin. Oke. Kita tambahkan titik fokus, dan ini tadi kita lihat. Jadi ada teks, gambar-gambar baru 2. Nah, ini tadi yang gambar tumpuknya, dan ini untuk yang
gambar dengan keterangannya aja, kemudian klik lapak. Nah, ini untuk contohkan aja. Nanti kalau kita menuliskan segini banyaknya mungkin waktunya tidak mencukupi, kita contohkan aja karena terlalu banyak kalau untuk selesai. Kita anggap aja ini sudah selesai untuk pembuatan ini, untuk teks dan gambarnya. Terus lalu yang ketiga, kita akan menambahkan media. Tadi gambar sudah, sekarang video. Nah, untuk video kita klik di sini, kita mencontohkan di alur pembuatan laporan. Ulangan kita ambil video ya Bapak Ibu, lupa saya tadi. Nah, alur pembuatan. Nah, ini contoh aja, anggap aja ini video untuk yang alur pembuatan ulangan harian. Nah, ini Bapak Ibu akan kita share yang ini. Kita seret aja, kita drag, kita masukkan ke kolom video. Nah, membuat format laporan, kita kasih keterangan. Di Excel. Lalu untuk yang setelah ini kita tambahkan lagi media video. Kita contohkan alurnya. Kita masukkan, kita drag. Kita lihat sudah sesuai keinginan kita belum. Jadi Bapak Ibu tidak usah merasa takut seperti di PowerPoint. Kalau di PowerPoint banyak video, banyak gambar, itu semakin sulit dibuka. Tapi kalau ini itu selagi internetnya bagus, itu bagus dibukanya. Nah, ini videonya, kita contoh aja, kita play. Nah, ini membuat format laporan hasil ulangan dengan Microsoft. Ini contoh aja Bapak Ibu. Nah, untuk yang kedua, alurnya. Contoh aja. Oke, kita kembali. Setelah kita
Pertama, memasukkan foto, tulisan, teks, gambar atau foto tadi, video sudah. Nah, ini untuk menambahkan embed atau tautan. Misalkan contohnya aja kita linkkan, contoh aja kita mengelingkan sebuah video. Nah, ini tadi sebenarnya hampir sama untuk link sama ini. Kita hanya ini untuk mengelingkan aja, hyperlink. Kita mencontohkan tadi yang atas saja. Kita edit aja nomornya ini Bapak Ibu. Untuk CP-nya kita tautkan. Nah, aja Bapak Ibu, kita mencontohkan aja untuk mengelingkan. Kita klik OK. Nah, terus kita akan mengelingkan satu lagi, mencontohkan, kita linkkan. Kita mencontohkan link aja. Nah, ini Bapak Ibu, kita cek berhasil enggak ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kita mencontohkan untuk yang link dari ini yang kedua, yang dibuat tadi untuk nomor sama untuk yang SMP Negeri 1 Mojokerto. Untuk yang nomor ini kan di WA. Nah, jadi kalau laptop kita tidak ada WA-nya itu mungkin tidak bisa. Tapi kita mencontohkan yang bisa aja untuk yang link di webnya sekolah. Kita contohkan. Anda meninggalkan sesuai. Nah, kita oke. Nanti kita dialihkan ke web. Kita batal dulu. Kita selesaikan dulu. Nah, berarti ini sudah sesuai dengan keinginan kita. Link itu muncul. Kita cancel dulu. Kita kembali. Nah, ini Bapak Ibu, anggap aja materi ini sudah selesai. Nah, terus Bapak Ibu menginginkan apa setelah ini? Nah, materi yang diberikan ke siswa itu sudah selesai. Nah, pikiran Bapak Ibu, untuk apa sih materi ini? Nah, kita buat embednya atau untuk evaluasi atau tes atau soalnya. Nah, untuk soal kita ke awal aja, kita kembali ke form. Jadi kita buat form. Kita membuat form itu ada di form ya, ini Bapak Ibu. Nah, kita buat, nah ini ada pilihannya,
kuis baru atau formulir baru. Kalau formulir itu hanya sebatas formulir biasa. Kalau kuis itu Bapak Ibu bisa memberikan nilai. Kita contohkan ke buat kuis. Kita judul ulangan Power Automate. Kita sisipkan gambar. Kita unggah saja, kita ambil gambar yang dari PC. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini ulangan. Terus untuk yang pertama kita pilih teks. Untuk pertanyaan pertama apa? Nah, nama siswa. Wajib diisi. Yang kedua, kelas. Wajib diisi. Absen. Terus kita buat contoh pertanyaan. Oke, kita kasih opsi aja. Mungkin kasih mie untuk membuat game. Contoh aja. Kita tambahkan opsi lagi. Kita kasih centang untuk yang ini, mungkin jawabannya benar. Nah, terus untuk yang pertanyaan lain itu teks. Nah, jelaskan pengertian Power Automate. Nah, kita memerlukan
jawaban yang panjang. Nah, ini Bapak Ibu. Kita otomatisasi ulangan harian. Kita memerlukan jawaban yang panjang. Tadi apa itu Power Automate? Kita kasih poin 10. Untuk penjelasan kita kasih poin 20. Untuk penjelasan 2 kita kasih poin 20. Nah, kita tambahkan lagi untuk yang teks. Untuk pertanyaan kita tambah lagi. Bapak Ibu contoh aja. Ini kita buat 20 sekalian biar untuk poin 100. Ini udah otomatis tersimpan. Nah, terlalu lama jadi keluar sendiri. Ini ya Bapak Ibu. Nah, ini kita mau menambahkan materi. Nah, ini sudah materi, kita menambahkan materi ini. Lalu materi itu dibuat, Bapak Ibu pengen
Mohon maaf Bapak Ibu, mungkin Pak Januar terpental dari room. Mohon yang tidak bertanya untuk tidak raise hand, tidak mengangkat tangan. Mohon yang mengangkat tangan hanya yang ingin bertanya. Monggo Pak Januar sudah masuk. Perangkatnya yang satu dimatikan saja Pak, biar bandwidth-nya tidak terbagi. Halo Pak Januar, Sudah masuk belum Pak? sudah. Perangkatnya yang satu dimatikan saja biar tidak terbagi bandwidth-nya. Ini kadang suaranya bahkan mental-mental ini. Ini masalahnya juga akunnya beda Pak. Tadi kenapa nggak buat di inovatif aja? Mati lampu tempat saya. Oh iya. Oke. Maaf Bapak Ibu semua. Nah, masih loading. Maaf. Nah, ini udah kelihatan Bapak Ibu untuk yang formnya. Sudah Pak. Oke Bapak Ibu. Ini tadi untuk yang di alur terakhirnya itu untuk evaluasi setelah materi itu dibuat, untuk mengevaluasi apakah siswa-siswi kita memahami materinya. Ini tadi kita bagikan untuk yang di form, kita bagikan, kita pilih siapapun dapat menjawab atau hanya orang di organisasi yang dapat merespon atau orang tertentu. Kita klik aja semua orang bisa membukanya. Kita klik embed, sematkan. Jadi ini tautan, ini kode QR, ini embed atau penyematan, kirim email. Nah, kita sematkan. Kita klik salin. Nah, kita kembali lagi ke sesuainya. Kita tambahkan media, kita sematan atau embed. Nah, kita pastekan di sini Bapak Ibu. Klik kanan, tempel. Nah, oke, kita cek. Sudah sesuai keinginan kita atau belum? Ini untuk video tadi. Nah, ulangan Power Automate. Ini sudah masuk. Kalau misalkan ini kurang besar, bisa dibesarkan. Kita kembali. Kita klik di sini. Nah, kita ambil agak besar sedikit. Kita cek lagi.
untuk tadi video. Nah, ini untuk power automate ulangannya, dari diambil evaluasinya di form. Oke, kita kembali. Nah, ini Bapak Ibu, kita masih tampilannya masih sederhana. Kita mau membuat agar desain itu agak menarik. Kita ambil modelnya seperti apa. Kita ambil slide agar lebih enak dipandang. Oke, ini untuk pilihan tulisannya sesuka Bapak Ibu semua. Nah, kok kayak gini ya. Nah, cocok enggak? Nah, kita buat aja contoh. Kembali ke nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau belum sesuai bisa disesuaikan keinginan dari Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu bingung. Nah, lah pakai ini mana bingung. Nah, jalan terakhir kita pakai yang remix. Remix itu otomatis, gaya otomatis yang diberikan Microsoft pada kita. Kita bebas. Nah, kalau remix itu nanti otomatisasi. Ini Bapak Ibu. Alurnya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, setelah ini semua selesai, kita akan bagikan ini pada siswa kita. Kita klik bagikan. Nah, orang dibagikan pada siapa? Orang atau grup tertentu, orang di dalam organisasi, atau siapapun yang memiliki tautan. Nah, kita klik siapapun yang Oke, sepertinya Pak Januar kehilangan sinyalnya. Silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya sambil menunggu Pak Januar, angkat tangannya nanti saya hidupkan mic-nya. Silahkan diangkat tangannya, nanti saya hidupkan mic-nya. Sepertinya Pak Januar terlempar. Oke, Pak Muhammad Zainuri, Pak Muhammad Zainuri, silahkan dihidupkan mikrofonnya Pak. Sudah saya aktifkan.
Belum. Cek. Ya. Oke, Bu Ahyani. Bu Ahyani. Silahkan dihidupkan mic-nya, Bu Ahyani. Cek. Cek. Oh, Bu Ahyani nggak jadi tanya ini. Mungkin kepencet. Yang mau tanya aja ya, yang angkat tangan. Yang tidak bertanya mohon tidak angkat tangan biar tidak rancu. Ini Pak Januar masih kesulitan dengan sinyalnya. Pak Kamiludin. Pak Kamiludin, silahkan dihidupkan mic-nya. Ya, baik. Ya, silahkan Pak, perkenalkan diri dulu dan hidupkan mic-nya. Mungkin sambil nunggu Pak Januar, saya bantu. Terima kasih Mas Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kamiludin. Inisiatif saya dari SMP Negeri 14 Kota Bekasi. Ini kebetulan saya betul-betul baru membuka dan baru mengetahui tentang Office 365 ini, Mas Wahyu. Nah, kemarin ketika saya mengikuti yang pertama, ini saya tidak sempat mengikuti yang automate-nya, pemaparan automate, saya nggak sempat itu. Nah, terus jadi agak kesulitan ketika sekarang saya mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak Januar ini sebetulnya. Cuman ketika ada langkah-langkah untuk seperti bikin ulangannya udah saya bisa mengikuti. Nah, pertanyaan saya ingin memahami automate-nya itu bagaimana, Mas Wahyu? Terima kasih ya. Ya. Untuk hari ini kita fokus ke materi hari ini dulu, Pak. Karena sebenarnya tidak ada hubungannya antara automate sama SUE yang disampaikan Pak Januar. Cuma tadi memang materinya yang diangkat itu. Tapi untuk hari ini biar kita fokus untuk penugasan karena ada penugasan tentang SUE. Kita bahasnya tentang SUE dulu. Mungkin Pak Kamiludin ada yang ditanyakan tentang pembuatan SUE ini dulu. Nanti yang Power Automate ada materi yang bisa saya kirim ke apa ya Pak, ke kumpulan materi itu di akhir kegiatan insya Allah. Iya. Baik, secara umum saya masih baru mengikuti karena itu. Jadi mungkin pertanyaannya sederhana. Seandainya mungkin nanti tolong di ini Mas Wahyu di langkah-langkah awal sampai kita membagikan saja dikasih resumenya Pak, biar nanti saya bisa mengikuti dan mempelajari lebih jauh karena di catatan saya tadi nggak bisa mengejar apa yang disampaikan Pak Januar. Oh gitu, siap. Iya, siap. Ya. Saya buat ringkasannya ya Pak. Iya. Saya buat ringkasannya aja. Ringkasannya ya, oke siap Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Pak Januar masih kesulitan sinyalnya. Mohon dibantu untuk konfirmasi gambar saya apa sudah muncul di Pak Kamiludin? Gambar saya sudah muncul Pak Kamiludin? Belum. Nah, udah mulai muncul Pak, muncul Pak, muncul ya? Oke. Iya, muncul. Oke, gini Pak Kamiludin. Bapak kan dapat tampilannya di bagian awal ya Pak, di bagian home. Nah, mungkin sampai di sini ya, seperti ini ya, tapi ini kan kosong karena belum ada filenya. Nah, Bapak bisa klik di titik 9 ini. Ya, kelihatan ya? Ini ya Pak ya, betul. Oke. Ya. Kemudian pilih SUE. Ya, ini kan. Pilih SUE. Ya. Kita tunggu beberapa saat. Memang agak sedikit berat Pak untuk masuk ke SUE ini. Kemudian di sini disediakan template, tapi biasanya kalau saya secara pribadi agak bingung Pak menggunakan template karena kita dipaksa mengikuti alur dari template itu. Maka saya biasanya menggunakan new blank SUE ini, membuat SUE yang baru. Gitu ya Pak ya. Kelihatan ya Pak ya? Ya, kelihatan Pak. Ya, lanjut. Nah, saya buat new blank SUE ini.
Ya, saya klik saja new blank sway. Nanti di situ ada sway yang benar-benar kosong, belum ada apapun yang ada di sway itu karena ini memang kita membuatnya baru. Nah, ini saya akan praktekkan yang sekaligus untuk jadi penugasan nanti, Pak, biar lebih mudah untuk dipraktekkan sekalian. Alhamdulillah ini terekam, insya Allah nanti bisa diputar ulang rekamannya apabila nanti terlewat. Nah, ini Pak, ini kita buat sway-nya sesuai dengan materi yang kita ajarkan saat ini, karena nanti di akhir kegiatan itu di pelaporan tugas 2 itu salah satunya mengunggah bukti bahwa sway ini telah disampaikan ke peserta didik. Jadi Pak Kamiluddin mengambil materi yang sedang dipelajari saat ini, gitu Pak. Misalnya baik. apa Pak Kamiluddin materinya? Ya, misalnya kebetulan saya mengajar materi pendidikan agama Islam, Pak. Ya, sama lah mungkin untuk budaya kita mengambil materi alur pelaksanaan ulangan harian lah, mungkin sama itu aja judul. Oh gitu. Oke. Kalau saya seperti ini Pak, misalnya saya kan mengajar matematika ya Pak ya. Nah contoh salah satu mata pelajaran dari matematika, subnya kan tentang matriks. Matriks ya Pak ya. Nah matriks ini sebagai subjudul awan, kemudian di background ini kita klik. Nanti kita bisa memilih dari berapa referensi. Nah, ini kalau kita klik, ini ada suggested ini, kemudian ada OneDrive, ini mengambil dari memori drive yang sudah kita gunakan, ini mungkin dipelajari di kegiatan yang lain. Nah, ini untuk materi kali ini kita bisa menggunakan My Device dan Bing. Nah, Bing ini search engine atau Google-nya dari Microsoft, Pak. Search engine-nya Microsoft. Nah, kita bisa cari ini. Agar tidak sulit ya kita pakai Bing aja. Tapi kalau kita sudah punya referensi di komputer kita atau perangkat kita pakai My Device ini, Pak. Nah, Bing ini ya, kita ambil, kemudian kita masukkan data di sini. Misalnya tentang matriks ini ya, Pak ya. Matriks. Nah, ini kan kalau dicentang ini itu akan tidak muncul, Pak. Karena terbatas. Nah, ini dihilangkan aja centangnya. Itu agar tidak terbatas. Nah, ini akan muncul matriks. Nah, atau mungkin karena ini umum, kita pakai matematika. Nah, gini. Oke, ini ya. Ini dihilangkan centangnya biar nanti umum. Nah, seperti ini ya, Pak. Misalnya saya pakai ini. Kemudian klik add. Kelihatan ya, Pak ya? Sampai sini jelas ya, Pak ya? Ya, masih Pak, kelihatan. Oke. Oke, ini saya lanjut. Ini bisa ditutup atau dibiarkan juga nggak masalah sebenarnya sih. Atau ditutup juga lebih baik. Kemudian bagian 1 setelah judul adalah identitas, Pak. Ini ada lagi, kita plus di sini. Kita pilih teks. Ada heading atau nanti judul ya, subjudul, kemudian teks itu penjelasan. Nah, kita pakai heading dulu. Nah, kita tulis identitas. Nah, gini ya Pak ya. Nah, ini ada plusnya ada di sini, ada 1. Kemudian kalau kita klik di sini juga ada plusnya lagi Pak. Nah, ini bedanya apa? Kalau kita plusnya di dalam, itu akan menjadi satu bagian. Tapi kalau plusnya di luar seperti ini adalah bagian yang lain. Jadi nanti tidak bisa digrupkan. Nah, karena ini adalah sub dari identitas, maka plusnya ambil yang dalam gini, Pak. Nah, ini beda ya, sedikit beda. Nah, identitas tentang kita, nah ini saya plus, kemudian pilih teks. Ini nanti wajib ya Pak ya, kalau mengikuti alur video ini insya Allah akan sesuai dengan penugasan. Nah, identitas ini nama kita ya, nama kita. Nah, biar lebih kelihatan gede ya, ini kan minimalis. Nah, ini di pojok bisa digedekan. Nah, oke, sedikit. Ini tadi sudah cukup sebenarnya di sini, karena nanti akan tampil gede. Nama, misalnya Wahyu. Nah, kemudian instansi. Nah, ini ya Pak ya.
kemudian alamat, umum saja ya. Kemudian materi yang diampu. Terus yang terakhir CP atau kontak person. Nah, seperti ini Pak. Jelas guys sampai sini ya. Ya. Kemudian saya tambahkan foto Pak. Ini foto saya tadi dipraktekkan sama Pak Januar. Ini diklik pada background ini, klik kemudian foto saya. Kalau saya sudah punya kan foto saya ada di internet, nah ini tinggal ambil saja, klik sampai sini, nah masukkan foto, udah selesai Pak, seperti itu. Ya. Ini untuk identitas. Ya. Kemudian yang kedua materi. Nah materi itu di sini Pak. Ini kan plusnya jangan di dalam lagi tapi di luar ya Pak. Ya. Nah ini saya pilih dulu. Kemudian pilih materi, heading dulu, materi. Kemudian plusnya yang di dalam. Nah materi kan bisa dari teks, kemudian ditambah lagi ada yang gambar, kemudian ada lagi media, terus pilih video. Tadi sudah dijelaskan Pak Januar ya sampai sini ya. Ya. Sudah ya, tinggal menambah-nambahkan. Seperti itu Pak, ada yang belum jelas atau perlu saya detailkan lagi di mana Pak? Ya, terima kasih Pak Wahyu sudah direkam. Insya Allah nanti mungkin kalau kurang paham saya akan putar rekamannya nanti insya Allah. Oke, siap. Terima kasih Pak Kamiluddin. Ya, di belakangnya Pak Kamiluddin ada Pak Heri Sutrisno. Pak Heri Sutrisno, silahkan dihidupkan mikrofonnya. Sudah saya buka. Ya Pak, halo Pak. Ya, silahkan Pak. Ya Pak, mau tanya, itu kalau mau bikin soal acak gimana Pak ya? Soalnya, Cak. Oke. Iya. Ada lagi Pak? Ada lagi? Sementara itu dulu Pak. Oke, sementara itu dulu ya. Sambil saya tampung biar ada beberapa pertanyaan. Kemudian Bu Endang Tri Wahyuni. Bu Endang Tri Wahyuni, silahkan dihidupkan mikrofonnya. Belum, Bu Endang ini. Pak Ahyani, ada yang ditanyakan? Pak Ahyani? Ya, terkait untuk membagikannya itu, apakah siswa harus punya email sendiri atau dibikinkan? Terima kasih. Oke, saya catat dulu aja ya beberapa pertanyaan. Oke, Pak. Saya belum loh Pak. Tadi Pak, iya bentar. Pak Heri tadi tentang acaan soal, kemudian Pak Ahyani tentang akun. Kemudian silahkan Bu Endang. Ya, dalam pembuatan survei, kalau kebetulan saya bidang matematik Pak, saya sudah menggunakannya hanya pada saat menulis narasi atau teks. Saya itu kesulitan pada saat ada lambang atau simbol matematik Pak ya. Nah kalau di form kan sudah ada itu sedikit-sedikit equation-nya. Kalau DSW bisa dimasukkan nggak Pak di narasi itu dimasukkan lambang atau equation di teks. Nanti kalau dimasukkan di gambar jadi gambarnya gede sendiri gitu, nggak nyambung dengan teksnya. Itu bagaimana mensiasatinya Pak? Oke, siap. Terima kasih Pak. Oke, Bu Endang tadi tentang rumus ya, rumus mat. Iya. Oke. Saya catat dulu biar beberapa pertanyaan langsung jadi satu, nanti saya jawab bersamaan. Kemudian Bu Juju Juraidah. Bu Juju, silahkan dihidupkan mic-nya Bu Juju. Ada yang ditanyakan Bu Juju? Oh, mungkin cuma terpencet. Bu Ani, silahkan Bu Ani Suryani.
Bu Cucu apa Bu Ani ini? Ani. Oh ya, silakan Bu Ani. Punya Bu Ani. Tanya. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya kemarin sudah pernah mengikuti ini. Cuma kendalanya waktu saya terapkan ke anak-anak, katanya pulsanya anak-anak terserapu itu banyak. Apakah mungkin seperti itu? Termasuk yang form yang kemarin diberikan PPDB itu, kalau dibagikan ke yang luar Microsoft 365 tidak bisa mengakses. Kira-kira solusinya bagaimana? Terima kasih. Oke. Terima kasih. Mohon maaf, punya Bu Ani storing ya. Saya matikan mikrofonnya. Tapi sudah saya tangkap pertanyaannya. Bu Cucu, silahkan Bu Cucu. Iya Pak. Ya, silahkan Bu. Ini mungkin sama dengan pertanyaannya Bu Ani ya. Tapi malah saya kalau untuk pembuatan form kuis itu kesulitan dalam mencari lambang atau simbol matematika. Kebetulan saya guru matematika di SMP gitu. Untuk di form kuis itu di sebelah mana untuk mencari lambang-lambang matematika. Oke, terima kasih Bu. Ya. Ini form saya mau saya masih muter. Oh, bisa. Udah. Di belakang Bu Cucu ada satu lagi nih. Dan saya jawabnya langsung. Pak Kukuh ya, Pak Kukuh, silahkan dihidupkan mikrofonnya Pak Kukuh. Halo Pak Kukuh, bisa dihidupkan mikrofonnya? Oh, mungkin terpencet Pak Kukuh, kita sedang raise hand. Di belakang Pak Kukuh, Pak Bagio. Pak Bagio, ada yang ditanyakan? Silakan Pak Bagio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wahyu. Ya. Halo. Iya Pak, silakan Pak. Kukuh ini. Pak Wahyu. Ya. Ini dengan Pak Kukuh. Iya, silakan Pak Kukuh. Mau tanya Pak, terkait dengan pembuatan kuis tadi. Sudah dijelaskan oleh Pak Materi untuk soal yang jawaban panjang itu kuncinya bagaimana ya? Kan tadi hanya belum dicontohkan beberapa pilihan kata yang masuk yang sesuai atau bagaimana kan belum dicontohkan. Apakah nanti gurunya itu menilai secara manual atau otomatis? Itu aja Pak pertanyaannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Kukuh. Ini sudah ada beberapa pertanyaan, saya simpan dulu. Tadi Pak Heri, karena keluar ya mungkin, jadi tidak bisa untuk menyimak jawaban saya. Sebenarnya email atau akun, perlu email atau akun nggak untuk bisa membuka ini? Siswa perlu email atau akun nggak? Tentunya tidak. Jadi siswa, ini nanti saya praktekkan ya Bapak Ibu. Yang perlu akun itu adalah pembuatnya, tapi siswa tidak perlu akun agar bisa membuatnya. Siswa cukup untuk membuka saja. Kemudian tadi ada yang menanyakan untuk acak soal. Saya belum buka, oh sudah. Acak soal itu sebenarnya ada dua fasilitas ya. Kalau kita menggunakan choice, itu ada acak opsi ya di sini ya, acak opsi. Jadi shuffle option itu untuk mengacak opsi, jadi opsinya yang diacak. Kemudian yang kedua acak soal. Kalau acak soal itu di titik 3 ini setting, ya titik 3 setting. Kemudian paling bawah ini ada shuffle question. Ini kalau dicentang gini
nanti akan teracak. Kalau all, berarti semua soal teracak. Kalau log, jadi ada beberapa pertanyaan yang tidak ikut teracak. Misalnya nomor 1 dan 2 identitas, maka tidak perlu diacak. Yang teracak nomor 1, nomor 3 sampai nomor terakhir. Nah, misalnya identitas ditaruh di bawah. Nah, saya suka seperti ini ya. Misalnya nomor 11 dan 12. Nah, yang teracak nanti cukup nomor 1 sampai 10. Seperti itu. Itu untuk pengacaan soal. Kemudian penulisan rumus matematika, ini Bapak Ibu bisa klik di titik 3 ini, bagian bawah. Klik, kemudian match-nya ini dihidupkan. Nah, match ini dihidupkan, nanti enter an equation. Enter an equation, diklik. Ya. Di sini ada rumus matematika. Tentu sangat sederhana ya, Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu menginginkan untuk rumus yang lebih detail, Bapak Ibu bisa menggunakan Daum Equation atau toolsiamulek.com. Jadi Bapak Ibu harus menguasai dulu bahasa LaTeX. Nanti dari bahasa LaTeX itu ditempelkan ke sini. Jadi yang ditempelkan adalah bahasa LaTeX. Kita bisa pakai Daum Equation maupun toolsiamulek.com. Kemudian terkait dengan pulsa, mohon maaf Bapak Ibu, pulsa itu apapun konteksnya, apapun bahannya, itu bukan tergantung dari apa platformnya, tapi apa yang terjadi di situ. Misalnya di dalam SUE itu diberikan video, gambar yang beraneka ragam ya. Kalau video kan cuma link sebenarnya. Yang paling berat sebenarnya malah gambar sama sound. Ya. Kalau ada itu bisa jadi lebih berat, tapi kalau tidak seperti itu maka akan lebih ringan. Maka kalau saya menyarankan SUE itu diberi tautan. Ya Bapak Ibu, misalnya ini materi ya. Misalnya ini saya sedang menjelaskan tentang matriks. Nah, ini nggak perlu saya menjabarkan di sini. Nggak perlu saya menjabarkan di sini, tapi saya cukup mengambil matriks, nggak bisa keluar. Mengambil matriks, kemudian saya tautkan di situ. Matriksnya saya tautkan di situ. Di situ kan ada penautan ya. Kemudian sambil menunggu loading form. Nah, Microsoft Form ini bagaimana agar dibuka anak yang tidak mempunyai akun, ini bisa disetting. Pada titik 3 ini, setting. Nah, ini settingnya di sini bisa anyone can respond. Artinya setiap orang, siapapun yang memiliki tautan itu bisa untuk merespon. Ya, untuk merespon. Atau ketika kita share di bagian atas ini pilih anyone can respond. Termasuk nanti Bapak Ibu dalam penugasan SUE itu dipastikan sudah setting anyone can respond agar kami dari panitia bisa membuka. Kalau dari Bapak Ibu belum disetting anyone can respond, maka kami dari panitia tidak bisa koreksi tugas Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Share, kemudian ini pilih yang anyone with link. Ya. Klik yang di sini, kemudian ini pilih yang edit aja, jangan cuma yang view ya, yang edit biar kita bisa kolaborasi. Pilih yang edit ini, kemudian copy. Nah, ini yang akan dikumpulkan. Jadi share, anyone with link, edit biar kita bisa kolaborasi, copy, kemudian copy ini. Nah, ini biar kami dari panitia bisa melihat konten yang ada di dalam. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membagikan ke anak, ini anyone, view. Nah, view, copy di sini baru diberikan ke anak, misalnya grup WA dan sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian untuk menambahkan rumus matematika di dalam SUE, itu tentunya tidak bisa Bapak Ibu. Tapi kita bisa pakai gambar, dan gambarnya bisa kita kendalikan. Contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nah, saya pakai matriks ya, misalnya. Gambar itu bisa kita kendalikan agar
tidak keluarnya tidak acak, jadi tetap rapi gitu ya. Nah, saya ambil gambar sembarang, misalnya ini ya, saya add. Nah, ini pasti nanti akan tidak bisa diatur kalau ininya tidak diatur. Maka ini kita ambil yang kecil, kemudian fokus poinnya. Nah, fokus poinnya nanti pakai diatur yang di sini. Jadi the entry image is important. Jadi semua gambar itu dianggap penting sehingga tampil semuanya. Nah, ini tidak terlalu besar nanti. Jadi ada pengaturannya di sini. Bisa disesuaikan. Nah, alangkah baiknya lagi Bapak Ibu kalau kita mempunyai kumpulan gambar dan sebagainya, kita bisa ditata di tempat lain, kemudian kita embedkan. Ini di embed di hyperlink ya namanya ya. Kemudian yang terakhir, kunci soal uraian. Sejauh ini Bapak, saya belum pernah menemukan satu platform pun yang bisa ngoreksi soal uraian. Ya, sejauh ini semuanya masih manual. Ya, mungkin kalau Pak yang menanyakan tadi saya lupa ini turun tangannya. Itu kalau ada yang bisa, saya pengen belajar malahan. Jauh ini belum ada. Jadi bahkan soal UN pun belum berani untuk membuat soal uraian. Hanya soal pilihan singkat dan itu matematika. Karena kalau di luar matematika misalnya bahasa Indonesia ya, nulis karet misalnya, K-nya besar, kuncinya cuma K kecil, maka jadi salah. Nah, di form ini sebenarnya ada fasilitas untuk membuat kunci yang beragam. K-nya dibuat besar semua, dan sebagainya. Jadi beberapa kunci. Nah, beda selisih satu huruf saja akan salah. Itu ya, Bapak Ibu. Jauh ini semua sudah terjawab. Mungkin ada yang perlu ditambahkan dari para penanya, atau belum terjawab dari yang saya sampaikan, silahkan. Cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak sudah terjawab. Oke. Ya sama-sama. Ada yang untuk masalah ini Pak, saya belum ngisi daftar hadir untuk yang kemarin Pak, nggak bisa. Iya. Informasi dalam daftar hadir petunjuknya apa Bu? Yang Bitly itu mesti error terus Pak. Iya. Petunjuknya dalam daftar hadir itu kan bisa diisi sampai 1 minggu kan Bu. Nah nanti dicoba lagi ya. Iya, maka dicoba lagi. Itu biasanya dengan sinyal. Ini yang masuk ke saya sudah ribuan Bu. Jadi yang sinyalnya bagus insya Allah masuk. Ya, di belakang Bu Juju ada Bu Nur Laila. Silahkan Bu Nur Laila. Dihidupkan mic-nya. Nur Laila, silahkan. Oh, nggak sengaja ini tadi, angkat tangannya nggak sengaja. Monggo yang tidak bertanya mohon tangannya diturunkan saja ya. Yang bertanya baru kita hidupkan. Jadi yang angkat tangan yang bertanya saja. Di belakangnya lagi Bu Rita. Bu Rita silahkan hidupkan mic-nya. Rita Mustika kali Pak. Iya, Rita Mustika. Silahkan Bu Rita Mustika. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, tadi waktu bikin kan input gambar hanya untuk soal. Apakah untuk option, untuk pilihannya, itu bisa juga kita input gambar dan bagaimana caranya? Suaranya putus-putus Bu. Iya. Suara saya terdengar jelas nggak Bu? Suara saya terdengar jelas nggak? Iya. Ya. Kalau suara saya, ya tapi saya sudah nangkap pertanyaan Ibu. Cuma suara Ibu nggak masuk. Putus-putus ini.
Saya paham pertanyaan dari Ibu, walaupun suaranya putus-putus. Tadi ada sekilas kata gambar dalam opsi. Artinya seperti ini Bapak Ibu. Untuk menambahkan gambar dalam opsi, tentunya di sini kan belum ada fasilitasnya. Kalau kita lihat dalam opsi ini kan tidak ada gambar, cuma teks, ya. Sehingga kalau ada permasalahan seperti ini, kita bisa mensiasati dengan cara memasukkan gambarnya dalam soal, kemudian dalam soal gambar itu diberi keterangan Bapak Ibu, 1, 2, 3, 4 misalnya. Jadi di opsi ini tinggal ngasih 1, 2, 3, 4 gitu. Biasanya saya seperti itu. Itu Bu Mustika. Oke, terima kasih. Oke. Kalau bisa mengarah ke tugas ya, biar nanti dalam penyelesaian tugasnya tidak kesulitan. Silakan Pak Guntur. Dihidupkan mikrofonnya Pak Guntur. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan Pak. Selamat sore. Salam dari Bangka Pak. Nama saya Guntur dari Bangka Belitung. Ini ada dua hal yang ingin ditanyakan. Yang pertama mungkin sebelum kita mengenal Pong dari platformnya Microsoft nih, kita seringnya menggunakan Google Form nih Pak. Artinya kita pembuatan soal ataupun kuis sudah ada terbuat di situ. Namun untuk Sway ini kayaknya lebih menarik Pak, karena selain materi juga mungkin nantinya kan kita bisa menyisipkan soalnya langsung Pak ya. Namun soalnya ini mengambilnya dari platform lain Pak, dari platform sebelah kayak tuh Pak. Artinya ada kombinasi Pak ya, karena mungkin pembuatan kuisnya sudah di platform sebelah. Jadi apakah tetap bisa seperti itu Pak ya? Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini kebetulan mungkin yang kedua kali Pak ikut untuk Office ini, dan alhamdulillah sudah punya akun kemarin kan, untuk maka tidak pengajuan lagi. Namun di sekolah kami Pak, di sekolah kami ini hanya segelintir orang Pak yang mempunyai akun ini. Namun kemarin dikoordinasikan bahwasanya memang platform ini cukup lebih menarik untuk siswanya kemungkinan nantinya apabila menggunakan ini. Jadi maksud saya, bagaimana Pak caranya kalau sekolah ataupun rekan-rekan lainnya tanpa misalkan ada ikut pelatihan seperti ini, tapi dia pengen pengajuan pembuatan akunnya Pak. Seperti itu Pak. Jadi mohon pencerahannya Pak. Terima kasih Pak. Oke. Pak Guntur ya? Iya Pak. Oke. Saya catat Pak Guntur sambil satu pertanyaan lagi. Ini suaranya masuk Pak Guntur, nanti mic-nya bisa dimatikan sebentar. Bu Hajah Yuyun, Bu Hajah Yuyun, silahkan untuk dihidupkan mic-nya Bu Hajah, monggo. Kalau mau bertanya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya mau bertanya, kan ini yang Microsoft Sway itu sepertinya mirip dengan Google Form ya Pak ya. Cuma yang yang untuk equation, kebetulan saya mengajar matematika dan ada simbol-simbol juga. Nah di situ kan equation-nya bisa kayak seperti Moodle gitu ya Pak ya. Nah yang saya tanyakan, kalau misalkan soalnya itu saya buat dulu di Word, kemudian saya pindah ke Sway, itu bisa apa enggak gitu. Terus yang pertanyaan kedua, kan saya ikut pelatihan Microsoft ini yang 356 ini, akunnya kan udah dibuatkan. Kemudian akunnya bisa nggak oleh saya dipergunakan dalam pembelajaran saya di sekolah? Hanya itu pertanyaan saya Bapak, terima kasih.
Oke. Terima kasih ya. Mungkin itu pertanyaan terakhir dari acara siang kali ini. Saya jawab dari Bu Jujun dulu. Akunnya nanti bisa digunakan sampai kapanpun ya, Bapak Ibu. Silahkan dimanfaatkan apabila memang dikira bisa membantu dalam proses pembelajaran Bapak Ibu. Kemudian satu lagi tadi berkaitan dengan pembuatan apa Bu? Rumus ya Bu ya? Ya, pembuatan rumus kalau di SUE dalam bentuk teks itu sejauh ini belum bisa Bu kalau di SUE, tapi kalau di formnya bisa. Nah, jadi kalau di SUE belum bisa, kalau di formnya memang bisa. Jadi memang bisanya hanya dalam bentuk gambar Bu. Jadi bisanya hanya dalam bentuk gambar untuk ya SUE-nya, hitung ya. Kemudian saya jawab pertanyaan Pak Guntur, ini menarik juga. Saya sebenarnya gini Pak Guntur, secara mendasar saya mempelajari banyak platform itu tidak untuk compare antara satu dengan yang lain, tapi saya gunakan untuk memperkaya khasanah secara pribadi maupun menyajikan kepada peserta didik saya dengan konten-konten yang baru agar tidak membuat mereka jenuh. Nah, salah satunya dengan Microsoft Office 365. Pertanyaan Pak Guntur yang pertama, bagaimana mendapatkan akun untuk semua guru di sekolah? Ini sangat mudah Pak Guntur. Pak Guntur bisa mengajukan deploy. Nanti Pak Guntur akan mendapatkan 500.000 akun guru dan 1 juta akun siswa. Jadi 500 akun guru dan 1 juta akun siswa. Jadi Pak Guntur nanti akan mendapatkan fasilitas sebanyak itu. Bisa deploy. Langkahnya deploy, Pak Guntur bisa cari di Google. Nanti ada beberapa juga video dari saya di sana sudah tersedia. Dan banyak banget ya yang mengulas di deploy. Mungkin nanti kalau ingat Pak Guntur bisa tanyakan ke grup, insya Allah saya jawab saya carikan video saya tentang deploy. Kemudian bagaimana menghubungkan platform lain agar bisa masuk ke SUE. Ya, gini ya. Ini lampiran saya bisa terlihat nggih? Bisa terlihat. Ini dalam Google Form, misalnya ini Google Form sudah saya buat, sudah selesai. Nah, ini dalam kirimnya ini, kalau kita biasa melampirkan atau menyampaikan ke peserta didik dengan ini ya, klik kemudian disuten. Biasanya kan gini, salin, kirim ke peserta didik. Nah, bagaimana memasang ke dalam SUE, itu kita pakai yang ketiga ini, embed. Nah, kita pakai yang ketiga ini. Kemudian kita salin, kita pasang ke dalam SUE yang sudah kita buat. Misalnya, karena ini ada headline lagi, tentang evaluasi, misalnya di sini, kemudian kita tambahkan form yang tadi. Nah, media, kemudian embed. Jadi, klik pilih plus, pilih media, kemudian embed ya. Sematan. Nah, kita sematkan di sini. Nah, sudah seperti ini. Nah, kita buat tengah lah, biar tidak terlalu besar. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini seperti yang dipraktekkan pemateri tadi. Bisa lihat di sini apakah form saya bisa muncul. Nah, kan muncul. Ini bisa diatur besar kecilnya, bisa diatur mau dibuat besar, kecil, sedang dan sebagainya. Jadi kita ambil dari embed tadi. Itu Pak Guntur. Mungkin Pak Guntur masih di ruang bisa menambahkan kalau ada. Ya. Sudah terjawab ya Pak Guntur ya? Wah, sudah Pak. Itu jadi melalui penyematan bukan pengambilan linknya Pak ya? Iya, perbedaannya di sini Pak. Kalau link ini kita bagikan biasa, kalau penyematan di sini. Termasuk seperti kita memasang ke web itu kan yang kita pakai sematan ya Pak ya? Iya. Gitu ya Pak ya? Nah, nanti. Iya Pak. Ya, siap. Kalau yang kita gunakan untuk apa Pak? Untuk SUE ini yang kita kirim tetap
link biasa ya, link biasa. Nah, demikian juga SWE ini juga bisa dipasang di web. Jadi biar webnya lebih bagus, kita bikin get embed code. Nah, ini kalau kita copy di sini bisa dipasang di web. Seperti itu. Jadi memang sebenarnya banyak sekali fasilitas-fasilitas yang ada di hadapan kita yang setiap hari kita gunakan, tapi karena kita kurang explore ya, kita semua perlu banyak belajar, sharing, berbagi, banyak kegiatan, maka kita akan banyak pengalaman bersama, kita bisa saling memberikan informasi antara satu dengan yang lain untuk menambah hasanah. Seperti itu ya Pak Guntur ya. Terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama Pak Guntur. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Seperti yang saya janjikan, kita selesai pukul 15.00. Mohon maaf, saya lebih 3 menit untuk menjawab pertanyaan agar tuntas sekalian. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu. Mohon maaf tadi pemateri kehilangan sinyal sehingga tidak bisa masuk lagi. Mungkin mati lampu di tempat beliau atau mungkin hujan ya. Ini sering hujan jadi sering mati lampu. Kemudian untuk penugasan nanti saya rinci di dalam grup ya. Intinya ini tadi sudah saya beri garis besar Bapak Ibu. Dalam penugasan itu ada judul ya, pasti. Dalam pembuatan SWE ada judul, kemudian identitas. Ya, identitas ini yang lengkap, yang jelas. Ya, yang lengkap, yang jelas. Nanti saya rinci dalam grup. Kemudian materi nanti kalau lebih cantik bisa ditambah. Misalnya sematan ya, ini tadi sudah saya gambarkan sedikit, tapi keluar misalnya ini saya buka materi tentang matrik, saya ngambil dari Kuiper ya misalnya, asal ambil ini karena cuma contoh. Ini saya ambil linknya dari atas ini, saya ambil, saya copy, Bapak Ibu, saya copy, kemudian ini tadi tulisan matriks ini saya blok, kemudian saya hyperlink namanya ya, saya klik hyperlink, saya sematkan. Oke, gitu. Jadi ketika nanti Bapak Ibu melihat dari style biasa dulu, dari SWE saya, matriks tadi, nah ini ketika diklik, nih tulisan matrik ini ketika diklik akan masuk ke halaman Kuiper. Oke, akan masuk ke halaman Kuipernya yang kita ambil, dan dari mana saja kita mengambilnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi bisa kita atur sedemikian rupa, secantik mungkin ya Bapak Ibu biar maksimal. Kemudian ada gambar, gambarnya terdiri dari beberapa gambar yang menggunakan fokus dari penggabungan gambar. Misalnya saya gunakan 2 gambar ya ini ya, saya masukkan 2 gambar. Nah 2 gambar ini bisa saya atur, tadi sudah dipraktekkan Pak Januar, digrupkan. Nah, setelah digrupkan ada style yang bisa kita pilih. Bisa stack, bisa grid, bisa slideshow, dan sebagainya. Bapak Ibu milih yang diantara yang ada di sini. Ya. Kalau saya biasanya pakai grid ini ya, saya pakai grid. Kalau saya senangnya pakai grid, tapi Bapak Ibu terserah monggo mau menggunakan yang mana. Kemudian ada video, kemudian ada evaluasi. Mungkin Pak Guntur yang sudah mempunyai soal di Google Form boleh ditambahkan. Ya, jadi kita tidak secara umum, saya secara pribadi tidak fanatik harus menggunakan satu platform ini saja dan sebagainya. Yang penting output dari kegiatan ini impact-nya kepada peserta didik. Jadi kembali ke peserta didik. Kalau itu bisa bermanfaat ke kita, ke peserta didik, itu akan lebih senang saya secara pribadi sebagai penyelenggara daripada kita hanya sekedar bisa tapi tidak pernah digunakan, atau kita terfokus pada satu platform tapi kita kesulitan untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas yang lain, seperti itu. Kemudian selain evaluasi ini, Bapak Ibu, di belakang nanti ada unggahan kalau SWE yang sudah kita buat ini
ya, sesuai yang sudah kita buat ini, itu kita share ke peserta didik. Caranya sama ya Bapak Ibu ya. Share. Nah, yang view ini pastikan anyone. Ya. Yang view ini copy, kirimkan ke peserta didik. Kemudian yang edit, copy, kirimkan ke penugasan. Nah, yang dikirimkan ke peserta didik ini tentunya kan lewat grup WhatsApp, Telegram dan sebagainya. Itu nanti screenshot-nya dikirimkan dalam penugasan ya Bapak Ibu. Jadi nanti ada penugasan yang di dalamnya ada screenshot dari Bapak Ibu telah mengirimkan materi yang sedang disampaikan ke peserta didik. Maka kami beri waktu 1 minggu ke depan, tidak usah tergesa-gesa ya Bapak Ibu. Pilih materi yang akan diajarkan pada minggu-minggu ini. Ya, terakhir nanti hari Senin. Terakhir hari Senin, tidak usah tergesa-gesa. Asal Bapak Ibu mengikuti panduan yang kami sampaikan, insya Allah soal tugas akan kami terima. Tapi kalau Bapak Ibu tidak sesuai dengan panduan kami, mohon maaf kalau nanti soalnya tidak kami terima. Seperti itu Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu pastikan dicek dulu sebelum dikirim, karena Bapak Ibu hanya memiliki 1 kali kesempatan dalam mengirim pekerjaannya. Jadi tidak bisa diulang-ulang gitu, karena banyaknya peserta, kita tidak mungkin harus mengoreksi 1 orang sampai berkali-kali. Maka pastikan pekerjaannya benar-benar fix dulu, baru dikirim ke kami, agar mengurangi resiko soal tugas tidak diterima. Itu oke. Terima kasih semuanya. Sekali lagi saya akhiri untuk kegiatan siang hari ini. Semoga dicatat sebagai amal kebaikan buat kita semua, meningkatkan semangat kita dalam memfasilitasi peserta didik kita dalam pembelajaran, sehingga mereka tidak jenuh dalam kegiatan selama pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.